Halo guys, balik lagi bersama Bila Film di sini. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film Arctic Void yang dirilis pada tahun 2022. Tak lupa, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga agar sehat selalu. Tak ingin berlama di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, di suatu tempat di Rusia, yang lebih tepatnya di bandara, kita diperlihatkan dua orang turis dari Amerika Serikat, lebih tepatnya di Los Angeles, yang sedang menunggu sebuah taksi yang lewat. Mereka bernama Alan dan Ray. Mereka bertujuan ke suatu tempat di Kutub Utara, lebih tepatnya di sebuah pulau yang bernama Svalbard. Mereka adalah seorang dokumenter yang mana tujuan mereka di tempat itu adalah untuk pergi ke sebuah pelabuhan. Namun sialnya, mereka tidak dapat menemukan taksi karena jauhnya taksi dari tempat tersebut. Lalu Ray pun menghampiri seorang penduduk lokal, dan kebetulan orang tersebut memiliki teman seorang supir taksi. His buddy runs the cab company. He's gonna be here in 5 minutes, so Scene berpindah di sebuah pelabuhan. Ketika mereka telah sampai di tempat tujuan, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Sen. Dia adalah seorang dokumenter juga, sekaligus pemandu perjalanan mereka sama seperti Alan dan Ray. Namun yang berbeda adalah Sen memiliki sifat kalem dan misterius. Adegan berpindah di sebuah kapal laut. Kita diperlihatkan seorang pemandu wisata yang bernama Jim. Jim adalah seorang kapten mereka semua, sekaligus yang mengendarai kapal tersebut. Di situ, Jim bilang bahwa baru pertama kalinya dia kedatangan wisatawan dari Amerika, yang mana biasanya hanya ada dari negara Eropa Tengah saja. Scene berpindah pada saat makan siang, ketika Sen di luar kapal sedang memotret pemandangan. Ray secara sengaja membuka alat yang dibawa Sen, yang ternyata, itu hanyalah sebuah alat musik, yang mana ketika Ray mencoba alat musiknya itu, hanya memutarkan suara paus saja. Bukan seperti alat musik pada umumnya. Tetapi, alat musik itu bisa membuat orang yang mendengarnya akan menjadi lebih tenang. Seperti anak tongkrongan biasanya, Ray secara sengaja mencampuri kopinya si Sen dengan anggur merah agar sedikit melehoi dan tidak terlalu tegang. Tak lama kemudian, Sen datang untuk membawa alat musiknya itu. Dan tak lupa, Ray mengingatkan kopinya si Sen agar dibawa. Scene berpindah di luar kapal. Ketika Ray secara tidak sengaja melihat seekor burung, bukan karena si Ray minum alkohol, tetapi memang benar burung itu tidak memiliki mata, yang mana membuat Ray menjadi kebingungan. Adegan berpindah di dalam kapal. Ketika Alan menyapa sepasang kekasih, yang ternyata mereka adalah anak kuliahan, dan mereka menceritakan suatu pelajaran soal badai geomagnetik dari sekolahnya, yang mana hal ini bisa membuat bumi menjadi tidak seimbang, dan alat yang mengandung listrik menjadi rusak. Begitupun dengan otak manusia, yang akan menjadi tidak normal, karena otak manusia mengandung aliran listrik juga. Not so far, but it could be. yeah. A massive one. Scene berpindah di luar kapal, ketika orang-orang digegerkan sebuah penampakan anjing laut yang tega membunuh anaknya. Entah apa hal itu bisa terjadi, yang jelas hal itu baru pertama kalinya dilihat oleh semua orang. Di sini, kita selalu dilihatkan hal-hal aneh dari Ray yang melihat burung tidak memiliki mata, anjing laut yang memakan anaknya sendiri. Yang mana ternyata geomagnetik yang disebutkan oleh anak kuliahan sebelumnya memang benar adanya.
We got that, right? Adegan berpindah saat makan siang. Ketika Jim sedang memasak sirip ikan untuk semua orang di sana. Jim bilang bahwa dulunya semua orang Norwegia selalu memakan sirip ikan tersebut. Namun sekarang hanyalah orang utara saja yang memakannya. Entah apa maksud Jim ketika dia bilang sirip ikan itu rasanya seperti daging manusia. Entah itu lelucon saja dari Jim atau sebuah fakta yang mana kita dibuat keheranan oleh perkataan si Jim. Ternyata dari semua pengunjung dan Alan sajalah yang hanya memakan sirip ikan tersebut. Yang mana tiba-tiba Jesus Christ. ya, kita dikagetkan dengan hilangnya orang-orang. Entah apa yang terjadi di situ. Yang jelas, Sen tepat berada di depan orang banyak pada saat sedang merekam. Adegan berpindah ke Ray dan Alan, yang mana mereka sedang mencari orang yang hilang. Namun, pada saat menanyakan orang-orang kepada Sen, dia menjawab dia tidak tahu apa-apa. Dia bilang bahwa dirinya baru saja habis dari toilet. Outside? No. No one's outside. Adegan berpindah dengan keadaan si Alan yang memiliki luka di lehernya. Dan ketika Alan melihat ada sebuah kamera, Alan langsung mengambilnya. Singkat cerita, Ray pun melihat sebuah pemukiman warga melalui teropongnya dan memberitahukan kepada Sen dan Alan. Dan singkat cerita, mereka semua pun pergi ke pemukiman tersebut dengan menggunakan sebuah jet ski. Scene berpindah di tempat tersebut, dan mereka melanjutkan pencarian orang yang hilang. Namun, saat pencarian berlanjut, mereka semua dikejutkan dengan suara aneh yang entah datang dari mana. Dan ternyata itu suara yang berasal dari seekor rusa yang sedang sekarat. Lalu mereka pun melanjutkan pencarian. Singkat cerita, terlihat Alan memiliki luka di bagian kaki yang mengharuskannya beristirahat. Lalu Ray dan Sen pun melanjutkan pencariannya. Dan Alan bangun dari rasa sakitnya dan bertekad untuk mencari jalan keluar sendiri dari tempat tersebut. Namun tidak disangka, Alan bertemu seekor beruang. Belum waktunya bagi si Alan, karena Alan tidak menjadi santapannya si beruang. Scene berpindah saat Alan berada di dalam ruangan. Alan melihat foto dan video dari kamera si pengunjung yang Alan ambil dari scene sebelumnya. Betapa terkejutnya ketika Alan dan Ray melihat kamera yang ternyata ada si Sen di video. Lalu Ray pun pergi untuk mencari si Sen, dan singkat cerita Ray pun langsung menghantamnya dan meminta untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sen memberitahukan kalau dirinya secara setengah sadar orang-orang yang hilang itu menguap, atau bisa kita artikan seperti sihir. Dan Sen mengaku setelah hilangnya orang-orang, dirinya seperti dihipnotis. Sen bilang bahwa tujuan dia adalah untuk merekam eksperimen dari suatu lembaga pemerintahan Amerika, yang mana ketika dia ingin pulang, ponsel yang diberi pemerintahan tersebut tidak ada sinyal. Throw up. Quit fucking lying, man. What's with the headphones? Scene berpindah di kondisi Alan yang semakin hari semakin memburuk. Dan tanpa pamrihnya, Ray membantu mengobati lukanya si Alan. We're gonna get out of here soon.
Adegan berpindah ketika Ray dan Sen pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara aneh. Dan seketika mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu di perjalanan balik, ponsel Sen berbunyi dan ternyata itu dari atasannya si Sen, bahwa Sen, Alan, dan Ray akan diselamatkan. Ray segera membawa Alan untuk keluar dari kamarnya dan membawanya ke tempat aman. Namun, sangat disayangkan dengan kondisi Alan yang memburuk yang mengakibatkan Alan meninggal. Adegan berpindah ketika Sen pergi untuk menemui atasannya di luar. Namun secara tiba-tiba, Sen pun ditembak di bagian kepala yang mengakibatkan Sen meninggal. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah janganlah berjalan sendirian. Saya film di sini izin undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.